tekel ufarsin. Mene, tekel ufarsin. Wah, halo anak-anak. Ternyata kalian di sini. Saya sedang geram. Kalian tahu apa yang terjadi? Kalian lihat tulisan di dinding aula perjamuan itu? Mari ikut saya. Saya akan menunjukkannya kepada kalian. Lihat, itu dia. Kalian lihat kata-kata itu? Itu adalah suatu pekabaran dari Allahnya Daniel untuk Belsyazar. Ya, malaikat yang menuliskannya. Saya akan ceritakan. Saya Nitokris, putri Nebukadnezar. Dan saya adalah ibu suri di sini. Putraku Belsyazar adalah Raja Babel bersama ayahnya Nabonidus. Tapi karena Raja Nabonidus lebih suka menghabiskan sebagian besar waktunya di Arab, nah, Belsyazarlah yang duduk di singgasana ini. Dan sekarang... Padahal Belsyazar mengetahui dengan sangat baik segala yang terjadi pada ayah saya ketika dia menentang Dewa Surga. Dan juga bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dibebaskan dari kematian di perapian yang menyala-nyala. Tetapi Belsyazar malah menolak semua nasihat bijak dan memberontak melawan Tuhan. Dia memang dibesarkan sebagai seorang pangeran Babel yang dikelilingi oleh banyak kemuliaan dan kemewahan. Oh ya, dia memiliki semuanya. Dan itu ternyata tidak begitu baik untuknya, karena membuatnya dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan. Kalian tahu kan, ayah saya Nebukadnezar telah bekerja keras membangun Babel. Tapi Belsyazar telah memiliki segalanya yang telah diberikan kepadanya, dan ini tidak membantunya belajar menjadi raja yang baik. Baru saja, tepatnya saat kita berperang dengan Media Persia dan bala tentaranya mengepung kota, Belsyazar malah mengadakan jamuan makan dan mengundang 1000 pembesar kerajaan. Bayangkan itu. Dia percaya bahwa kota ini tidak akan terkalahkan, sehingga dia malah mengadakan pesta pora. Dia menyediakan banyak anggur, makanan, dan penari. Dan kalian bisa bayangkan kekacauan itu. Ketika Nebukadnezar membuat patung emas dahulu, dia juga berpikir seperti Belsyazar. Dan ya, kalian tahu apa yang terjadi setelah itu. Hal terburuk adalah ketika Belsyazar meminta perkakas-perkakas suci dari bait suci di Yerusalem untuk dibawa masuk ke ruang perjamuan itu. Dan dia memberi para tamu pria dan wanita undangannya untuk minum anggur dari perkakas-perkakas itu. Nebukadnezar telah membawa perkakas-perkakas ini dari Yerusalem dan menyimpannya di tempat khusus, karena dia menghormati Allah Daniel. Tetapi Belsyazar menentang dia. Sekarang Tuhan akan menyuruhnya minum dari cawan murkanya. Babel telah melupakan Allah Daniel, dan sekarang semua yang dia nubuatkan sedang digenapi. Di tengah pesta itu tiba-tiba sebuah tangan muncul, entah dari mana, dan mulai menulis surat api di dinding. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Itu tampak seperti pesan dari para dewa. Semua terdiam. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Kaki raja gemetar ketakutan. Dan dia menyuruh semua ahli sihir, orang Kasdim dan ahli nujum untuk menafsirkan kata-kata itu. Tetapi mereka tidak sanggup membaca tulisan itu dan memberitahukan maknanya kepada raja. Ingat pelajaran yang dipelajari Nebukadnezar? Ya, para ahli sihir dan ahli jampi tidak tahu apa-apa tentang masa depan, apalagi tentang pesan-pesan Tuhan. Sekarang bayangkan, ada 1000 pembesar semuanya mabuk dan gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu saya masuk ke ruangan. Saya lihat situasinya dan menyarankan raja untuk memanggil Daniel. Saya tahu Daniel bisa menafsirkan pesan dari Tuhan.
Ketika Daniel tiba, sambil mabuk Belshazzar berjanji untuk menjadikannya penguasa ketiga di kerajaan jika dia bisa memberitahukan apa arti kata-kata itu. Daniel ternyata tidak peduli dengan segala hadiah dan kedudukan yang ditawarkan. Dengan hormat, dia mengingatkan raja bahwa semua yang dia miliki itu diberikan kepadanya oleh Tuhan. Dan bahwa karena adanya kesombongan, dahulu Tuhan telah mengambil tahta dari Nebukadnezar untuk sementara waktu. Sekarang, karena kesombongan dan pemberontakan Belshazzar melawan Tuhan, maka Persia akan merebut tahtanya selamanya. Lihat, baca kata-kata yang tertera di dinding itu dari kanan ke kiri. Tertulis Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Kalian tahu apa artinya itu? Mene artinya telah dihitung, Tekel artinya ditimbang, dan Parsin atau Peres artinya Persia. Jadi, menurut Daniel, itu berarti bahwa Tuhan telah menghitung semua perbuatan Belshazzar dan menimbangnya dalam neraca penghakiman ilahi. Tetapi karena semua yang dia lakukan dipenuhi dengan kepentingan diri dan keangkuhan, ia pun kedapatan ringan dalam neraca itu. Nah, sekarang anakku akan mati saat orang Persia berhasil masuk ke kota. Dengarkan ya anak-anak, alkohol itu mengaburkan pikiran. Saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Ketika seseorang mabuk, maka dia tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Jadi ketika suatu hari nanti kalian diundang untuk minum alkohol, tolaklah. Meskipun kalian mungkin dipaksa oleh teman-teman kalian. Alkohol itu dapat menghancurkan pikiran, tubuh, keluarga, dan masa depan kalian. Tahukah kalian apa yang saya pelajari? Setelah apa yang terjadi di aula perjamuan hari ini, saya percaya bahwa selalu ada malaikat tak terlihat yang mencatat segala hal yang kita lakukan dan katakan. Ya, semuanya, yang baik maupun yang buruk, bahkan pikiran kita. Semua tindakan kita itu akan ditimbang dalam neraca surga. Tuhan adalah Allah yang benar, yang akan menghakimi seluruh dunia dan memberikan hukuman yang pantas bagi para pemberontak. Tetapi bagi orang-orang yang telah hidup untuk Dia, maka Dia akan memberikan pahala yang sangat istimewa. Tuhan akan membawa kalian ke tempat di mana Dia tinggal jika kalian setia. Istananya itu ada di atas sana, di atas awan. Oh tidak, apa kalian dengar teriakan itu? Tentara Persia berhasil masuk ke kota. Itu berarti penghakiman Tuhan telah datang atas Babel. Babel telah jatuh. Babel besar telah jatuh. Belshazzar telah memberi minum anggur kepada semua pembesarnya dan dosanya telah mencapai langit. Kita harus keluar dari Babel agar kita tidak menerima hukuman yang menimpa kota ini. Cepat anak-anak, pergi ke negeri di sana. Cepat keluar, tapi hati-hati. Jangan sampai kalian terlihat oleh bala tentara Persia. Sampai jumpa anak-anak.